Jo, nih kita langsung sapa kepada masyarakat di luar sana yang sangat menunggu-nunggu pertandingan sepak bola di alam semesta ini. Karena sudah lama, iya. Karena udah lama nih kita nggak melihat pertandingan-pertandingan nih bola nih karena virus corona ini. Corona, bangsat emang. Ya kan? Ini better seluruh Indonesia nih udah pada nafsu bener. Nah itu dia makanya kita akan membahas 5 pertandingan yang akan dimainkan pada hari Minggu nanti. Hari Minggu ya. Hari Minggu. Kita ini bikin hari Sabtu, ya kan? Prediksi buat hari Minggu. Kita mulai dari ini dulu nih, dari Liga Korea. Pertandingannya nih FC Seoul sama FC Guangzhou di Guangzhou. Kalau boleh tahu nih Asian Handicap-nya berapa nih? FC Seoul sama Guangzhou nih. Kalau Asian Handicap-nya dia Liga Korea itu 1/4 FC Seoul masih 1/4 berarti ya? buat tim tamu. Tim tamu. Over undernya 2,5 bola. 2,5 bola. Ini kalau dilihat dari ininya sih, kalau nggak salah ada si Seoul tuh ada Park Ju-yong tuh. Iya, Pak Ju. Park Ju-yong tuh yang bekas main di Arsenal juga. Arsenal dulu. Cuman ya sebentar lah dia main di situ ya. Nyari angin gitu. Tim tuan rumah masih diunggulkan ya. Kalau dihitung dari Asian Handicap-nya ya. Dari Asian Handicap dia masih diuntungin, sama di odds juga kayaknya masih diuntungin karena yang kena mahal si Guangzhou-nya. Guangzhou-nya ya. Berarti gimana nih? Untuk ininya pegang atas apa pegang bawah nih? Kalau dilihat dari sejarah pertemuannya sih ya, kedua tim ini sebenarnya seimbang sih sebenarnya, menang kalah. Di sini 3 kali pertemuan, Seoul menang di kandang 2 kali, Guangzhou-nya menang sekali. Kalau main 5 pertandingan terakhir Seoul, dia kalah 2 kali, seri sekali, menangnya 2 kali. Pertandingan 5 terakhir Guangzhou, kalah 3 kali, menang 2 kali. Kalau kita lihat overallnya, kayaknya jumlah golnya banyak. Berarti kemungkinan besar lebih dari 3 gol nih ya? Iya. Kemungkinan besar lebih dari 3 gol. Untuk tipsnya over under, main over kayaknya. Oh untuk tipsnya main over ya, berarti megang atas ya? Megang atas over. Buat kalau dari segi permainan kita kan nih cukup seimbang lah ya, karena masih di peringkat 9 dan 8 dan 11. 8 ya, 8 dan 11 ini masih seimbang. Dia belum ada poin, baru 1 pertandingan. Karena kemarin juga sebelumnya kalah kan tuh. Seoul sebelumnya kalah. Kalah 3-1. Kalah 3-1 Seoul. Kalau Guangzhou-nya kalah berapa? 0-2. Seoul kalah sama Gangwon 3-1. Si Guangzhou-nya kalah sama Seoul 0-2. 0-2. Iya dari itu aja berarti skornya kan ya udah lebih dari 3 ya. Udah dari 3, yang ini lebih dari 2, yang Guangzhou-nya 2. Ya untuk buat para better yang ingin coba bermain, saran dari kita berdua, Tipsnya over 2,5 bola. 2,5 bola. Pegang atas berarti ya. Oke, baik. Itu dari Liga Korea. Nah, ini sekarang kita langsung ke ini nih, Jo. Ke Liga Jerman 2 nih. Ya. Tadi Minggu nih. Liga Jerman 2 tuh ada WM sama Stuttgart tuh. Ya. Ini pekan ke 26 langsung lanjutan ini. Kalau ini Liga Jerman 2 ini langsung diterusin lagi ya pekan ke 26-nya. Yang bikin seru pertandingan ini kenapa kita bahas ya? Karena WN ini masih posisinya masih nggak aman di degradasi. Nah itu dia makanya. Sementara untuk Stuttgartnya dia masih untuk mengejar juara titel atau minimal dia harus lolos promosi langsung lah ya. Promosi. Nggak usah pakai playoff kan. Dan kan ini
peringkat yang cukup riskan ya kalau misalnya dia kalah gitu. Iya. Karena dia bakal degradasi ke Bundesliga 3 ntar. Jadi ini sama-sama sebenarnya buat nyari poin juga ya. Iya, kejar-kejaran poin. Kejar-kejaran poin juga, yang satu pengen juara dan otomatis lolos, yang kedua juga pengen menghindari dari degradasi. Nah, untuk Wehen sama Stuttgart ini Asian handicapnya berapa nih? Kalau Asian handicapnya kita cek di bursa, karena mungkin Stuttgart peringkat atas ya pasti dia diunggulin ya. Dengan ngasih tips dia 3/4 bola untuk Asian handicap, 3/4 bola, dan untuk over undernya Wehen versus Stuttgart itu 2/3/4 bola. Wah, berarti Dia bandel nih kayaknya. ngejagoin Stuttgart nih ya. Menjaga Stuttgart memungkinkan untuk gol-golan ya. Oh, gol-golan ya, ya. Karena dia saling ngejar angka kan gol untuk menang, punya kepentingan masing-masing. Iya, ini karena sangat-sangat ini sekali buat poinnya ya. Iya. Terus juga untuk pemainnya juga di Stuttgart ini masih ada si ini nih, Mario Gomez nih dia nih. Dia masih di situ, dia udah ini. Pelatih. Udah cukup berumur juga di situ dia. Kalau nggak salah tuh dia Stuttgart ini strikernya lumayan lumayan ini juga ya, lumayan beringas juga dari 4 strikernya tuh 4-4-nya udah nyetak 6 gol tuh Masing-masing. iya masing-masing 4 strikernya masuk top skor udah sama-sama semuanya 6 gol. Tapi jangan salah striker Wehen juga yang si Skafler itu top skor juga dengan 15 gol. Nah iya itu dia. Kalau di Wehen ini kan dia cukup dominan ya striker ini ya si Skafler ini ya. Ujung tombak lah. Ujung tombak yang benar-benar berbahaya ya untuk gol ya. Ini berarti lumayan pertandingannya lumayan seru juga kayak ini ya. Karena di satu sisi Stuttgart semuanya bisa ngegolin. Stuttgart bisa golin dari sisi penyerang ya, bahaya. Nah, tapi di satu sisi juga untuk Wehennya si Skevin ini mesti diwaspadai nih, ya kan? Karena bolanya udah lumayan jauh juga dari para striker Stuttgart nih. Kalau menurut lu gimana, Jod? Untuk pertandingan ini nih, Kalau untuk lu mau megang mana nih? Kalau kita lihat sebelum jeda, pertandingan Wehen cukup lumayan jelek sih. Cuma dapat 1 kali menang, 2 kali draw, 3 kali kalah di 5 pertandingan terakhir tuh. Sedangkan Stuttgart di 5 pertandingan terakhir dia selalu menang 3 kali, kalah sekali, terakhir draw lawan papan atas. Oh, lawan papan Peringkat atas. 1 dia main draw 1-1. Jadi memang kalau Bandot bilang Stuttgart diunggulin ya Wajar ya, karena dia masih ada di posisi 2 ya. posisi 2. Cuman karena Asian handicapnya karena Asian handicapnya 3/4. Jadi menurut gua Wehen masih bisa lah ditahan. Masih bisa tahan ya. Bisa tahan. Karena maksimal dia paling bisa nyetak gol 1 sih. Oh, Wehen 1 ya. Kalau Wehen bisa nyetak gol pasti kayaknya. Pasti. Panas ya striker ya. Oke, buat yang mau ngejagoin Wehen silakan. Sangat Anjurkan. Iya, oke. Karena kenapa Karena dua tim ini sama-sama ngotot mau menang. Iya benar. Ya kan? Sama ngotot menang nih. Kalau Stuttgart ngotot menang, ya Wehen juga menang. Apalagi Wehen main di tuan rumah. Ya, main di kandang ya. Di kandang. Jadi dia lebih ngotot lagi, nggak mau degradasi. Soalnya dia musim ini kan memang baru promosi ke Bundesliga 2. Sebelumnya dia di Bundesliga 3. Bundesliga 3. Makanya mungkin dia memang pengen mempertahankan ini semua. Oke. Jadi untuk para betor, Wehen dianjurkan. Oke, jangan lupa kalau mau pasang Wehen silakan. Nah, ini cukup menarik juga nih kayaknya nih. Greuther Fürth sama Hamburger SV. Kalau dilihat dari klasemennya sekarang nih, Hamburger ini peringkat 3 ya. Peringkat 3 Hamburger, Greuther Fürth-nya peringkat 6. Ini masih cukup ini juga ya, cukup sengit juga kayaknya ya.
Makanya memang pilihan partai yang kita pilih ya sengit-sengit itu. Oh sih, luar biasa. Karena liga utama negara lain belum mulai. Belum mulai, iya betul sekali. Karena yang baru mulai dari Liga Korea dan Liga Jerman dahulu. Oke, makanya kita bahas itu. Nah, ini kan hamburger nih, Hamburg SP ini kan dia peringkat 3 nih, poinnya 44 ya. Nah, Greater Foot ini 36 nih. Ini main sekarang di kandang Greater Foot nih ya kan. Nah, kalau dilihat dari Asia handicapnya berapa nih? Greater Foot dapat bola setengah dari Hamburg. Hamburg masih diunggulin. Wow, Hamburg masih diunggulin. Masih. Waduh, luar biasa ya. Sedangkan over-undernya 2-3/4. Ya cukup seru lah untuk tim yang saling ngejar mau promosi kan. Nyari gol-golan. Karena untuk Asian handicapnya ini kan hamburger nih, Hamburg SP kan ngasih Balik setengah. ngasih setengah bola ya ke Greater Foot ya. Ini menurut lo gimana, Jod? Kalau dilihat dari pertemuan mereka, si Hamburg SP ini nggak pernah menang selisih 2 gol. Selisih 2 gol nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Tahan tuan rumah. Tahan tuan rumah. Oke. Karena Greater Foot main di kandang harga diri juga, men. Oh iya benar juga. Rekornya dia juga nggak buruk-buruk amat kan. Iya benar-benar. 5 kali draw, 3 kali kalah ya masih nahan lah bisa. Masih tahan ya kalau untuk para betor ya. Ngarepin bola draw aja kita. Ngarepin bola draw. Oke, itu tadi prediksi pertandingan ketiga antara Greater Foot melawan Hamburg SV. Oke, lanjut nih. Ini pertandingan keempat nih. Ini pertandingan keempat juga. Nah, ini juga cukup seru juga nih. Arminia Bielefeld melawan FVL Osnabrück ya. Ini namanya ribet banget Jerman bangsat. Nah, ini juga cukup menarik nih karena kalau dilihat dari klasemen ini dia di peringkat 1 nih, Armenia. Pemuncak klasemen divisi Bundesliga 2. Sementara di Osnabrück ini dia peringkat 13. Masih kejar-kejaran Sama tim bawahnya lagi nih, yang tadi kita bilang ya bahwa di tim bawahnya itu masih ada kesempatan lah buat kejar-kejaran lagi untuk meloloskan dari zona degradasi ya. Nah, untuk Asian handicapnya berapa nih, Jod? Untuk Asian handicapnya itu masih bandol ngejagoin tuan rumah dengan 3/4 bola. 3/4 bola. Dan over-undernya 2-3/4 bola. Waduh, berarti ini kayaknya kemungkinan besar bakal selisih 2 gol nih ya. Bisa. Kemungkinan besar ya, karena tahu sendiri si Arminia Bielefeld ini kan dia di peringkat 1, terus juga ngasih 3/4 bola ya. Iya. Ngasih 3/4 bola kepada tim tamu. Sementara juga di satu sisi si Osnabrück pengen ngelolosin diri, tapi gimana, Jod? Ini statistik terakhirnya gimana nih? Statistik terakhirnya nih? Statistik 5 pertandingan terakhir Armenia Bielefeld keren ya. Dia dari 10 pertandingan nggak pernah kalah. Anjir. 7 kali menang, 3 kali draw. Widih. Sama sih nih kelihatannya. Cukup bagus ya trennya ya. Dan menurut gua ini kayaknya main tipsnya untuk para betor antara pertandingan Armenia Bielefeld melawan Osnabrück. Tipsnya adalah main over. 2-3/4 bola. 2-3/4 bola ya. Gue yakin ini pasti gol-golan. Iya. Minimal ya 3 gol lah. Ya cukup bagus. Nah, ini Union Berlin melawan Bayern Munchen. Gokil. Nah, bisa kita lihat, kita tahu sendiri lah bahwa tapi beritanya gimana? Pemain Bayern Munchen komplit nggak nih? Tadi sih gua sempat lihat bahwa dia kemungkinan bakal nurunin formasi-formasi seperti biasanya ya, pemain andalannya ya. Berarti udah pada datang. Kayaknya sih sudah pada datang semua. Mungkin 1 doang kali atau 2 orang terlambat lah karena ngejar kereta kayaknya sih dia tuh. Ya kan? Ngejar kereta dari stasiun Kalibata kayaknya tuh dia.
Nah, Munchen sendiri ini dia pemuncak klasemen sementara ya. Munchen ini peringkat 1 dengan poin 55 ya kan. Dan di peringkat 2-nya nih ada Dortmund dengan selisih 3 poin alias Dortmund dengan 52 poin ya kan. Nah, sementara di Union Berlin ini baru mengemas 30 poin nih. Dia ada di peringkat 11 ya kan. Nah, di peringkat 11 ini juga cukup ini juga nih kayaknya nih, cukup apa namanya? Sengit juga ya pertarungan di papan tengah ini ya. Sampai ke papan bawah. Nah, sampai ke papan bawah karena selisih poinnya juga Cuma 7 poin lah dari peringkat 16. Jadi mau nggak mau kayaknya Union Berlin bakal mengeluarkan seluruh tenaganya juga nih supaya dia nggak dikejar sama tim-tim bawahnya nih, ya kan? Tapi kalau dilihat kayaknya juga Munchen nggak mau apa namanya, nggak mau melepas atau menurunkan pemain yang mungkin lapis duanya gitu ya, karena kita tahu sendiri dia juga masih kejar-kejaran sama Dortmund nih, cuma selisih 3 poin. Selisih Ya kan? Mau nggak mau kayaknya Munchen bakalan ngeluarin maksimal tenaga dan kekuatannya nih. Nah, dari Asian Handicap ya? Untuk Asian Handicap, Munchen ngasih 2 bola sih ya. Cukup gede juga. Ngasih 2 bola? 2 bola dia. Gokil. Karena memang dia nggak seimbang sih antara tim Munchen sama Union Berlin ini, masih jauh lah. Masih jauh levelnya ya? Over undernya Bandit ngasih 3/4 bola. Wih, 3/4 ya, berarti lumayan bakal banyak terjadi gol ya. Soalnya kalau dilihat dari apa namanya, top scorer juga si Lewandowski kan ini dia 25 gol ya. 25 gol. Ya kan? 25. Nah, kalau dilihat dari top scorer Lewandowski ini, dia sementara memimpin klasemen top scorer dengan 25 gol, ya kan? Itu dari Munchen. Terus juga Munchen bukan cuma satu aja nih yang masuk ke daftaran top scorer nih. Ada lagi si Gnabry 11 gol, ya kan? Sama Coutinho 8 gol nih. Ini kalau misalnya kita lihat formasinya mungkin Munchen seperti biasa ya, pakai 4-2-3-1 ya. Nggak ada yang absen ya? Nggak ada yang absen dia, paling mungkin nitip lah cara sama teman kalau dia nggak datang. Lewandowski di depan sendirian, dibantu sayapnya kayaknya nih Coutinho sama Gnabry nih, ya kan? Kayaknya memang kalau dilihat kemungkinan besar Munchen juga bakal main seperti biasanya ya, mengandalkan serangan-serangan dari sisi sayapnya, ya kan? Terus juga dipadu dengan gelandang-gelandangnya di tengah. Nah, sementara si dari Union Berlin top scorer tadi si siapa tuh? Anderson dengan 11 gol, ya kan? Ini kayaknya keluarga negara Swedia. Iya, ini dari Swedia nih, temennya sama Zlatan nih. Ya kan? Ada angkat kayaknya ya. Oke, dia. Kayaknya nih dia cuma sendirian doang ya dari Union ya, yang dilihat ya, yang cukup. Ada satu ini lagi, striker Berlin, si Walter Marius. Oh iya, dia udah mau ngemas 7 gol. Wah, 7 gol. Musim ini. Kemungkinan besar mungkin strikernya bakal dia berdua ya, iya, dari Union Berlin ini ya. Anderson sama Walter. Nah, kalau dilihat dari statistik pertandingan terakhirnya gimana, Jod? Antara Union Berlin sama Bayern Munchen ini? Kita bahas dari Union Berlin dulu ya. Oke, dari tim tuan rumah dulu berarti ya. Dia 5 pertandingan terakhir 3 kali kalah, 1 kali menang, 1 kali draw. Union Berlin. Sementara Bayern Munchen-nya 5 pertandingan menang terus. Widih, menang terus. Nggak ada kalahnya. Nggak ada kalahnya. Makanya dan lawannya pun dibantai habis-habisan semua. Dibantai semua ya. Dibantai semua. Golnya pun. Tapi cukup menariknya gini, pertandingan Dortmund sama Berlin ini yang bikin menarik tuh, kedua tim tuh terakhir ketemu 2009. Itu udah 11 tahun yang lalu ya. Lebih. 11 tahun yang lalu. Nah, di pertandingan pertama pekan
kemarin sebelumnya di sebelum jeda apa namanya? Ya, jeda liga ini. Liga tuh yang kan kalau Liga Inggris ada ininya tuh apa sih yang namanya itu? Paruh musim. Oh ya, baru musim. Dia udah bertemu Udah bertemu. main di kandang Bayern Munchen. Nah, Munchen di situ cuma menang tipis 2-1 Wih. lewat golnya si Pavard, pemain barunya nih, Oh iya, base-nya tuh. sama Lewandowski. Wow. Sedangkan di Berlin yang ngegolin Polter. Dan pertandingannya pun di situ cukup timpang ya. Penguasaan bola jauh dipimpin Munchen, terus shoot on goalnya juga jauh, terus total passingnya juga jauh. Pokoknya didominasi Munchen banget kan. Tapi skornya ini ya. Pasnya Munchen cuma menang. Iya, menang 2-1. Nah, tapi untuk di pertandingan yang bakal nanti hari Minggu berlangsung nih, Asian Handicap-nya cukup gede ya. Munchen ngasih 2/4 ya. Padahal main di kandang. Main di kandang lawan ya. Menurut lu gimana, Jod? Untuk Union Berlin sama Munchen ini, Jod? Kayaknya Munchen masih di atas. Masih di atas ya? Kalau mau main aman, better bisa pilih Munchen win atau ikutin Asian Handicap 2. Kayaknya masih masuk akal sih. Masih masuk akal ya? Masuk akal. Iya, karena emang juga Munchen itu biasanya tuh pasti lebih dari 2 gol lah. Biasanya dia pesta gol. Pesta gol terus dia. Lawan tim papan bawah. Tim papan bawah, bahkan tim papan tengahnya ya. Oke, dari 5 pertandingan tadi yang udah kita sebutin tadi ya kan, ya takutnya pada lupa. Buat para betor-betor di luar sana, ini hanya prediksi ya. Jadi kalau misalnya benar prediksinya, syukur. Kalau salah jangan disalahin kami berdua. Oke. Jadi ini dari 5 pertandingan yang kita review, hasilnya seperti ini kan. Seoul versus Guangzhou, kalian bisa tahan bawah. Guangzhou itu lumayan gede persentase menangnya. Dan untuk Wuhan versus Stuttgart, Ya, kita harus nahan Wuhan 3/4, itu keren. Dan untuk pertandingan Greuther Fürth versus Hamburger, kita main over nih ya, berarti pegang Hamburg ya. over Oh, main over aja. Iya, jumlah golnya harus over 2/3/4, pasti gol-golan dia. Dan untuk Armenia Bielefeld versus Osnabrück, kita bisa tahan. Ya, Tahan. Dan Union Berlin versus Bayern Munchen, kalian bisa pegang Bayern Munchen dengan ngepur 2. Ngepur 2/4. Oke, sekian ya. Nanti kita bakal review setelah mereka bertanding dan kita akan lihat. Setelah kita lihat hasilnya ya. Setelah kita lihat hasilnya, kita bakal review lagi apakah dari 5 pertandingan ini banyak betulnya atau banyak salahnya. Kalau kalian pengen mencoba mengikuti ajaran sesat kami, silakan. Oke, bakal nanti ada di review selanjutnya. Oh ya, Oke. satu lagi weh. Oke, apa lagi nih? Untuk yang biasa main parlay, Oke, oh ya, lupa itu tadi. untuk yang biasa main parlay, Yang main parlay. jangan tips ini dipasang semua. Jangan, betul. Ini ada jagoannya. Jangan buat kita saring. Oke, nah ya gimana tuh? Buat yang main parlay tuh. Untuk main parlay, kalian bisa pilih 3 tim ini aja nih yang saya sebutin, yaitu nahan Guangzhou 1, terus nahan Wuhan 2, dan main over di Hamburg versus Greuther Fürth. Oke. Kalian bisa parlay itu. Tuh, yang suka main parlay, dapat jackpot lumayan ya. Oke. Itu oddsnya sekitar 7 sekian, kalian bisa pasang berapa semampunya kalian. Iya, tapi jangan lupa kalau salah jangan salahkan kami berdua. Ini adalah ajaran sesat. Oke,
Nanti bakal kita lanjutin di video berikutnya untuk membahas pertandingan-pertandingan yang akan datang. Oke.